Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Rahman, mahasiswa pasca sarjana YIN Parepare. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ya, tentang cara penggunaan Edlink untuk pembelajaran. Ya, mula-mula kita masuk dengan menggunakan ya seperti biasanya menggunakan menggunakan dengan memilih nama perguruan tinggi, kemudian NIM dan password. Pada saat kita masuk, kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Jadi dalam tampilan ini kita saksikan ada beranda, ada ruang kelas, ada obrolan dan ada jelajah. Kita pilih ruang kelas. Ruang kelas kita akan dibawa ke tampilan baru, ada akademik, kemudian ada umum. Nah, kita pilih saja umum. Kita pilih umum. Ya, kemudian kalau akademik ya seperti ini modelnya, kalau umum seperti ini modelnya, tampilannya. Ya, kemudian kita masuk ke kelas yang telah kita bikin. Ya, seperti ini di kelas pembelajaran akidah akhlak, misalnya kelas 10A1. Jadi kita klik. Ya, kita akan masuk di sini. Ya, setelah kita masuk di kelas akidah akhlak, kelas daring ini dengan kode kelas ya angka Romawi 10A1. Nah, kita bisa langsung tahu berapa jumlah anggota kita atau peserta didik kita. Ya, ini ya kelas yang telah kami bikin ini jumlah peserta didiknya 10. Kemudian pengelolanya ya saya sendiri atas nama Rahman. Nah, kemudian ya kita ingin tambahkan tugas pembelajaran. Jadi misalnya kita masuk di sesi ya, dalam sesi ini ada ya tampilannya seperti ini. Ya, tambahkan sesi. Jadi kita klik tanda tambah. Ya, tanda tambah. Ini ada tanggalnya di dalam. Waktu berakhirnya. Jadi ini ada durasi waktu pengerjaan materi tersebut. Kemudian kita simpan, klik simpan, maka akan tersimpanlah materi tersebut. Ya, kemudian ya, kita bisa tambahkan bahan-bahan lain yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut. Ya, misalnya ini ada tanda tambah, ini kita klik. Ya, bisa diklik ini tanda tambah. Ya, apa materinya? Misalnya kita mau masukkan materi atau kuis atau tugas. Ya, kita pilih saja materi yang akan ditambahkan. Ya, maka akan muncul. Ya, kita akan diantar ke layar seperti ini. Ya, bisa dalam bentuk gambar, bisa juga dalam bentuk video, ataupun dalam bentuk dokumen. Nah, setelah ini terisi semua, maka kita klik ya tanda simpan. Kita simpan. Nah, kemudian ini bisa diubah dan bisa dihapus di dalam tugas kita. Ya, kemudian kalau misalnya kita ingin tambah sesi, maka kita kembali ke sesi selanjutnya. Ya, misalnya sesi kedua. Ya, sesi kedua
seperti itu lagi modelnya. Kita tambahkan, klik tanda tambah, ya. Nah, kemudian akan muncul nanti dalam sesi kedua ini, ya ini sesi kedua. Selanjutnya sampai sesi ke berapa kali pertemuan kita, misalnya sampai ke 16, maka sekian juga sesi yang kita masukkan di dalamnya. Kemudian misalnya untuk kita akan memberikan tugas, ya tugas, ya di sini ya ada tugas yang kita berikan kepada peserta didik, bisa dalam bentuk makalah, ya bisa juga dalam bentuk menyimak video. Kita bisa kirim tadi seperti di awal tadi, ya saya katakan bahwa bisa kirim gambar, bisa kirim video, atau bisa kirim dalam bentuk file. Nanti peserta didik kita yang akan menyimak gambar, video, dan file tersebut. Ya, bisa kita kirim gambar, kita suruh amati gambar. Ya, gambar apa saja, ya tentu yang ada nilai-nilai edukasi di dalamnya. Ya, seperti halnya dengan menyimak video. Nah, ini dalam bentuk tugas juga. Menyimak video, kita berikan tugas dan kita kasih tugas tugas tersebut tentu bernilai sifatnya edukasi. Kemudian misalnya kuis, ya kita bisa memberikan kuis, ya soal-soal yang bisa dikerjakan oleh peserta didik kita. Ya, kemudian di sini juga ada berkas. Ya, ini bisa kita selipkan di dalamnya berkas-berkas. Untuk apa berkas ini? Untuk diunduh oleh peserta didik kita. Jadi pada saat mereka buka, maka dia bisa mendownloadnya dan mempelajari serta membaca apa yang kita kirim tersebut. Kemudian anggota, ya ini bisa kita lihat ada berapa anggota kita di dalamnya. Ini kalau saya punya anggota ini, ya jumlahnya 9. Kalau misalnya di sini ada anggota kita ini ternyata salah masuk, maka itu bisa kita keluarkan. Nah, bisa dikeluarkan dari kelas ceritanya. Keluarkan dari kelas. Ya, tentu ini kita klik saja di sini keluarkan. Maka peserta didik yang di checklist namanya tersebut dengan secara otomatis akan keluar dari kelas kita. Kemudian ya ini ada laporan. Ya, laporan ini memberikan gambaran kepada kita ya tentang peserta didik yang ya ini kita bisa lihat, peserta didik kita misalnya sudah melihat, ya ada yang hanya melihat, ada yang kasih komentar, ya dan sebagainya. Ini kita bisa lihat bahwa ternyata peserta didik kita memperhatikan materi yang kita berikan. Ya, ini bisa dilihat. Ini misalnya topik 9 ini ada Mutmainnah 2 kali. Nah, kemudian siapa lagi namanya di bawah, Nur Hayati 1 kali melihat, dan Sukwanti 1 kali. Itu bisa kita lihat. Jadi kita duduk-duduk saja di rumah dan kita lihat peserta didik kita mengerjakan atau tidak. Ya. Jadi ini sangat memudahkan kepada para kawan-kawan guru untuk berkreasi, dan banyak di dalamnya hal-hal yang sangat yang bisa membantu kita untuk efektivitas pembelajaran ini, termasuk ini diskusi ya, dan sebagainya. Itu bisa menjadi alat ukur alat untuk bagaimana meningkatkan pembelajaran peserta didik kita. Ya,
Kemudian kalau misalnya kita mau tampilkan informasi, nah ini ada ya di atas ini sebagai media informasi ini bisa kita berubah seperti ganti cover. Ya, mau ganti layarnya ini dengan gambar-gambar yang lain misalnya itu bisa. Nah, terus kita mau bagikan linknya, link kelas kita ini juga bisa. Bisa di kirim linknya. Saya kira itu teman-teman yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.